Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari dan adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus. Selamat berjumpa lagi di hari Minggu pertama di bulan yang baru, Minggu 4 Februari tahun 2024. Kita sama-sama beribadah kepada Tuhan dalam ibadah dan perjamuan kudus keluarga Warlord Ministry. Untuk itu jangan lupa ya, sediakan posti, anggur, kalau tidak ada boleh diganti dengan roti, sirup atau teh. Marilah kita buka di dalam doa. Bapa kami di dalam sorga, kami mengucap syukur kepadamu Bapa oleh karena kasih setiamu sehingga kami pada hari Minggu 4 Februari 2024 ini bisa mengadakan ibadah dan perjamuan kudus keluarga Warlord Ministry. Kami mohon ya Bapa, kehadiran-Mu Tuhan Yesus di rumah Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik, di tempat tinggal mereka masing-masing, dan juga bersama kami di House of Warlord di Sentul City. Dan jadilah kiranya ibadah perjamuan kudus keluarga Warlord Ministry hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari segala yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku minta,
Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, kini saatnya kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Untuk itu sediakanlah pembacaan dari Perjanjian Lama, Kitab Keluaran, pasal 23. Kita akan baca nanti mulai dari ayat 20 sampai dengan ayat 26. Kitab Keluaran pasal 23 mulai dari ayat 20 sampai dengan ayat 26. Marilah kita berdoa, minta pimpinan Allah Roh Kudus. Bapa di surga, kami bersyukur karena waktu, kesempatan yang indah dan sangat berharga Tuhan karuniakan pada kami untuk mendengarkan dan memberitakan firman-Mu. Untuk itu kiranya Roh Kudus mengurapi baik hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu dan kami semua yang mendengarkan dan menerima firman Tuhan. Supaya firman-Mu tidak sia-sia tetapi menjadi kekuatan, pedoman, bahkan berkat bagi kami semuanya. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarkan dan melakukan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Keluaran pasal 23 ayat 20-26. Sesungguhnya aku mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu untuk melindungi engkau di jalan dan untuk membawa engkau ke tempat yang telah kusediakan. Jagalah dirimu di hadapannya dan dengarkanlah perkataannya. Janganlah engkau mendurhaka kepadanya, sebab pelanggaranmu tidak akan diampuninya, sebab namaku ada di dalam dia. Tetapi jika engkau sungguh-sungguh mendengarkan perkataannya dan melakukan segala yang kufirmankan, maka aku akan memusuhi musuhmu dan melawan lawanmu. Sebab malaikatku akan berjalan di depanmu dan membawa engkau kepada orang Amori, orang Het, orang Feris, orang Kanaan, orang Hewi dan orang Yebus,
dan aku akan melenyapkan mereka. Janganlah engkau sujud menyembah kepada Allah mereka atau beribadah kepadanya, dan janganlah engkau meniru perbuatan mereka, tetapi haruslah engkau memusnahkan sama sekali patung-patung berhala buatan mereka, dan tugu-tugu berhala mereka haruslah kau remukkan sama sekali. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Tidak akan ada di negerimu perempuan yang keguguran atau mandul. Aku akan menggenapkan tahun umurmu. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini ada kaitannya dengan yang minggu lalu ya, yaitu saat-saat Musa sedang berhadapan muka ya, face to face dengan Allah Bapa di Gunung Sinai ya. Nama lain dari Gunung Sinai ialah Gunung Horeb, sama itu ya, atau Jabal Musa. Jabal itu gunungnya Musa. Jadi untuk memperingati bahwa Musa dipanggil Tuhan naik ke Gunung Sinai, dan di situ Tuhan berbicara face to face ya, luar biasa ini. Muka dengan Tuhan Musa, dan mendengarkan apa semua perintah Tuhan agar bangsa Israel nanti ketika memasuki tanah perjanjian, tanah Kanaan, mereka tidak bingung-bingung karena sudah ada hukum, ada peraturan-peraturan yang Tuhan sudah tetapkan, yang kita kenal nanti yang disebut hukum Taurat, yaitu 10 hukum dan penjelasan-penjelasannya yang kita sharing pada hari ini ya. Jadi Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik yang dikasihi Tuhan, yang kita baca hari ini adalah merupakan kelanjutan dari penjelasan Tuhan kepada Musa agar bangsa Israel harus begini nanti kalau sudah tiba di tanah Kanaan ya. Dan selain Tuhan memerintahkan ketetapan-ketetapannya, Tuhan juga berjanji kalau mereka turut akan perintah-perintah Tuhan, Tuhan juga mengutus seorang malaikat. Dan malaikat ini harus mereka awasi. Maksudnya kalau malaikat ini belok kanan, ikut juga belok kanan. Karena malaikat Tuhan ini berada di depan, bukan di belakang ya. Dan dia yang akan melindungi bangsa Israel. Jadi kalau mereka tidak dengar-dengaran kepada malaikat Tuhan ini, malaikat Tuhan ini akan menghukum. Wah, luar biasa ya. Jadi di sini siapa yang melanggar, orang Israel waktu mengikuti malaikat ini mendurhaka, dikatakan di ayat 21, mendurhaka, yaitu melawan perintah malaikat yang Tuhan utus nanti, mereka akan dihukum ya, pelanggarannya oleh malaikat ini. Sebab kata Tuhan, nama Tuhan ada pada malaikat ini ya. Kemudian kalau kamu sungguh-sungguh mendengarkan perkataan-perkataan malaikat tersebut, maka Tuhanlah yang akan melawan segala musuh-musuh orang Israel. Dan ternyata di tanah Kanaan waktu itu ada 6 kerajaan. Tertulis di ayat 23, ada kerajaan orang Amori, orang Het, orang Feris, orang Kanaan, orang Hewi, dan orang Yebus. Jadi ada 6 kerajaan yang tentunya punya tentara-tentara yang kuat. Sedangkan bangsa Israel dulunya kan cuma budak di Mesir, tidak tahu berperang. Tetapi Tuhan menjanjikan, kalau kamu dengar-dengaran pada seorang malaikat yang saya utus, maka Tuhan yang akan berperang melawan ke-6 kerajaan tadi ya, yang tinggal di tanah Kanaan. Karena Tuhan tidak mau lagi, tidak ada perjanjian Tuhan kepada ke-6 kerajaan ini,
Tetapi kalau menurut cerita-cerita tulisan kuno orang Yahudi, keenam kerajaan di tanah Kanaan ini sudah melakukan perbuatan-perbuatan yang menyedihkan hati Tuhan. Contohnya mereka orang Kanaan itu menyembah yang disebut Dewa Moloch. Dewa Moloch ini kalau disembah harus mempersembahkan korban seorang anak bayi. Tuhan sudah peringati berulang-ulang ya. Tetapi keenam kerajaan atau orang-orang yang ada dalam 6 kerajaan ini tidak mau dengar. Mereka malah memberontak kepada Tuhan ya. Sehingga Tuhan merencanakan melalui bangsa Israel keenam suku bangsa ini dimusnahkan. Dan Tuhan katakan Tuhan yang berperang buat bangsa Israel. Tetapi Tuhan perintahkan ketika kamu masuk nanti merebut tanah Kanaan, janganlah menyembah dewa-dewa mereka, dewa keenam kerajaan ini. Kalau mereka tidak menyembah, mereka harus menyembah hanya kepada Allah Bapa saja. Ya, kepada Tuhan Allah saja yang membebaskan mereka dari tanah Mesir, perbudakan di Mesir. Maka Tuhan janjikan akan memberkati makanan minuman orang Israel. Dan tidak ada wanita yang keguguran, tidak ada yang mandul, dan diberikan panjang umur. Luar biasa ya. Dan kita lihat kemudian sangat menyedihkan, bangsa Israel ternyata tidak taat, mereka memberontak. Tapi itu lain persoalan ya. Kita kembali lagi kepada pembacaan kita perhatikan sekarang. Siapa seorang malaikat itu yang Tuhan utus? Ternyata malaikat itu adalah Tuhan Yesus sendiri, ya. Tuhan Yesus bisa jadi seorang bayi. Tuhan Yesus bisa muncul di semak belukar berupa api. Itu Tuhan Yesus ya, yang menyuruh Musa, ini tempat kudus Musa, tanggalkan kasutmu. Jadi luar biasa ya, Tuhan Yesus itu Allah yang kudus. Tanah tempat Musa berpijak waktu melihat semak belukar terbakar, tetapi semaknya tidak terbakar api. Itu ajaib ya. Itu adalah Tuhan Yesus ya, yang berupa api. Makanya ada firman Tuhan di kitab Keluaran, Allah itu api yang menghanguskan. Nah ini contohnya. Dan kemudian malaikat itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Kalau istilah teologianya teofani. Teofani itu artinya Tuhan Yesus belum datang di Bethlehem, tetapi dia sudah menjelma, yaitu menjadi malaikat. Nah ini, malaikat ini Tuhan Yesus ya. Jadi Tuhan Yesus yang berperang buat bangsa Israel. Makanya mereka tidak boleh mendurhaka sama malaikat ini. Malaikat ini akan menghukum. Yang bisa menghukum cuma Tuhan. Jadi ini bukan malaikat biasa ya. Tapi orang Israel percaya kalau kata malak, malak itu malaikat ya. Bahasa Ibraninya malak, ada 2 macam. Itu bisa utusan berupa manusia. Seperti kita ini malak juga, utusan. Kalau bahasa Yahudi ya, Israel, malak itu malaikat atau utusan. Jadi ada 2 artinya. Kalau sebagai utusan dia manusia, seperti Rasul Paulus, 12 murid, itu malaikat juga. Malaknya Tuhan. Tapi sekarang kita orang percaya lebih populer disebut duta-duta Kristus. Ya, kalau duta itu keren ya, seperti duta besar. Wah hebat, kita duta besarnya kerajaan sorga ya. Jadi kita belajar dari pembacaan ini, bangsa Israel harus taat pada malaikat itu, yaitu Tuhan sendiri. Dan kita juga demikian. Kita adalah duta-duta Kristus di akhir zaman. Kita harus taat pada perintah Tuhan Yesus. Salah satu perintahnya yaitu kita harus saling mengasihi. Yang kemudian kedua, kita harus memberitakan Injil yang terkenal dengan nama Great Omission atau amanat agung Tuhan Yesus. Ya, kalau kita lakukan 2 hal ini saja, kita akan berkenan di mata Tuhan. Maka kita akan diberkati dengan kelimpahan.
Itu janji Tuhan ya kepada bangsa Israel dan kepada kita juga. Dan diberikan panjang umur, dan wanita-wanitamu tidak ada akan yang keguguran. Sebab zaman itu gampang sekali wanita-wanita keguguran ya, karena airnya tidak sehat dan macam-macam sebab. Tapi Tuhan janjikan, kalau kamu bangsa Israel taat kepada malaikatku itu, yaitu Tuhan sendiri, maka Tuhan akan memberkati dengan makanan, minuman, dan juga wanita-wanitanya tidak keguguran, tidak mandul, dan diberikan panjang umur. Dan perintah Tuhan, jangan menyembah Allah-allahnya orang Kanaan, seperti Baal, Moloch, Asyera, dan banyak nama-nama lainnya lagi ya. Dan buat kita juga janganlah menyembah ilah-ilah lain, yaitu dalam wujudnya jangan pergi ke okultisme, jangan pergi tanya-tanya ramalan-ramalan seperti zodiak, jangan pergi bertanya di dukun-dukun atau kuamia dan lain-lain sebagainya. Tuhan sangat membenci hal itu. Jadi marilah kita dengarkan semua perintah-perintah Tuhan Yesus yang terdapat di dalam Alkitab. Dan kalau kita lakukan itu dengan penuh kasih, taat kepada Tuhan Yesus, kita pasti diberikan kehidupan yang berkelimpahan, ya, makanan minuman kita diberkati, dan sudah pasti kita akan ke tanah perjanjian kita, yaitu sorga yang kekal. Dan kita akan tinggal bersama dengan Tuhan Yesus, Allah Bapa, Roh Kudus, sampai selama-lamanya di sorga yang kekal. Terpujilah Tuhan Yesus ya. Demikianlah firman pada hari ini, dan selanjutnya nanti Oma Palar yang merampungkannya, menyempurnakan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat siang Bapak Ibu di rumah, saudara-saudari, teman-teman warlot. Kita jumpa pada siang ini. Saya melanjutkan apa yang Bapak katakan tadi, saya hanya melengkapi. Kita lihat firman dari Keluaran 23 tadi, ayat 20 sampai 26. Untuk saya bawakan pengertian ini, apa yang kita baca, saya ambil dari kata malaikat, utusan Tuhan ya. Apakah hal ini berlaku? Perjanjian lama yang kita baca itu berlaku untuk saat ini. Saya tidak kupas yang lain karena kita sudah tahu dengan pengertian ketaatan yang ada di situ, yang Tuhan kita baca. Ada ketaatan, akibat kita taat, kita betul-betul patuh, maka berkat akan datang. Tetapi yang saya bawakan untuk siang ini, bagaimana mengenai utusan. Utusan yang seorang malaikat yang Bapak tadi katakan itu adalah Tuhan sendiri, ya. Tetapi ada di situ saya renungkan ada kata Tuhan dan malaikat, ya. Di situ ada benang merahnya, itulah utusan ya. Nah, yang kita baca dari firman perjanjian lama, dan yang kita renungkan sekarang mengenai bagaimana dengan kita pada zaman itu, zaman sekarang, apakah itu berlaku utusan ya. Kalau saya renungkan, kita sama-sama sudah mempelajari firman, kita dengar firman ya. Saya berkesimpulan, saya harus mengatakan juga utusan yang Tuhan berikan pada malaikat ya, kita juga ada di situ. Malah apa yang Tuhan katakan utusan bagi kita generasi kita, sedikit saya mau katakan ada kata lengkap, sangat lengkap, dan sangat bisa dikatakan berat untuk mempertahankan. Karena untuk menjadi utusan yang saat ini generasi kita punya, yang Tuhan berikan adalah Tuhan sendiri. Kita tahu Tuhan sendiri berupa rohnya
tinggal di dalam kehidupan anak-anaknya pada zaman akhir ini. Bagaimana kita melengkapi kata utusan itu di dalam kehidupan kita. Di situ ada kata malaikat dan Tuhan. Di masa generasi kita, Tuhan katakan, aku rohku sudah tinggal di dalam, roh Tuhan sudah tinggal di dalam kita. Itu suatu kata yang sangat lengkap, ya. Kalau Tuhan sendiri yang tinggal, ya, kita boleh mengatakan utusan bisa, tapi pengertian rohku yang tinggal di dalam kita, kalau untuk saya itu untuk menjaga roh itu tetap dengan kita, hidup kita, sedikit perjuangan, dan saya boleh katakan itu berat. Karena penuh tantangan, ya. Kembali saya mau katakan bahwa dalam praktek kehidupan yang kami jalankan pelayanan, mempertahankan itu sulit. Dan iblis tahu juga akan hal ini. Kenapa saya mengatakan itu? Karena Tuhan katakan rohku sudah tinggal, dan apa yang anak-anak Tuhan termasuk seperti kami melayani punya kekuatan kuasa yang besar, punya otoritas, itu Tuhan berikan kepada anak-anaknya. Zaman kemurahan, ya, zaman Roh Kudus itu sudah kita punya, dan kita sudah memilikinya, dan kita punya otoritas yang Tuhan berikan untuk memegang itu dan untuk membawa itu di dalam kehidupan. Jadi saya mau katakan untuk utusan, boleh dikatakan utusan, tapi pengertiannya itu sangat kita harus pertahankan. Kalau saya bandingkan dengan perjanjian lama, semua sama, tetapi kata yang membuat kita, wow, kita sebagai anak manusia biasa, tapi siapa yang percaya kepada Tuhan, Tuhan memberikan rohnya, tidak ada batasan. Saya merenungkan pelayanan yang kami lakukan, dan itu benar-benar nyata. Boleh dikata kalau kami atau anak-anak generasi sekarang mempunyai itu sangat luar biasa. Saya renungkan dalam-dalam, saya renungkan sebagai keluarga pribadi, itu tidak bisa dipermainkan. Tidak bisa kita ambil hanya untuk sambilan. Kalau Tuhan sudah berikan sebagai utusankah, dan itu yang kata lengkap, rohnya tinggal di dalam kita, ya. Bukan lagi untuk saya, pengertian saya, bukan lagi utusan, karena dia tinggal. Kalau kita utusan, ya, kita membawa kuasa, ya, kuasanya kita bawa berjalan. Tapi ini Tuhan tinggal, ya, berarti kita dengan dia sudah satu. Itu lebih besar, dia punya kesatuan di dalam kehidupan kita, anak-anaknya sekarang. Itu punya otoritas. Saya kembali katakan, kalau utusan diberikan, tapi kalau kita, Tuhan sudah tinggal di kita, bukan dia berikan, dia sudah satu, dua menjadi satu di dalam kehidupan kita. Itu luar biasa. Kenapa saya renungkan ini sangat dalam? Ya, kami pelayanan supernatural, ya, tidak ada andil. Untuk saya tidak membicarakan semua karunia Tuhan berikan, tapi saya berbicara sebagai apa yang kami punya karunia. Karena ini sebagai manusia, Bapak Ibu, kalau direnungkan karunia kami, itu tidak ada andil kami sama sekali, ya. Supernatural yang kami sangat terkesan, dan atau saya boleh katakan, wow, kami bisa Tuhan, karena apa yang kami lakukan? Mengusir roh jahat. Bapak Ibu saudara-saudari, mengusir roh jahat itu roh Tuhan, roh jahat itu roh. Kita pun roh.
Tetapi sebagai roh ciptaan Tuhan, sebagai anak, kalau dipikir-pikir, saya renungkan, tidak bisa kita lakukan tanpa Tuhan berkenan. Ini Tuhan tinggal di kita, berarti Tuhan berkenan. Apa yang kita harus jaga? Berkenan Tuhan, agar rohnya tinggal tetap di dalam kita. Kita jaga kehidupan kita. Kita taat dengan apa yang Tuhan katakan. Di apa yang kita baca di Perjanjian Lama, ada rambu, ada ketaatan. Kalau kamu melakukan ini, kamu taat pada utusanku, maka kamu akan menerima, saya tidak jabarkan satu-satu, menerima berkat. Ya. Sekarang kita tertantang, Tuhan sendiri yang mau tinggal. Apakah tidak menjadi satu kebanggaan di dalam Tuhan? Hal ini saya renungkan dalam-dalam. Tidak gampang Bapak Ibu. Karena pelayanan kami mengusir. Roh Tuhan adalah roh. Iblis juga roh. Saya tidak panjang di situ. Saya percaya Bapak Ibu semua sudah tahu. Roh iblis adalah roh yang pernah hidup bersama Tuhan. Dia punya kuasa juga. Saya tidak kupas di situ karena saya percaya Bapak Ibu sudah tahu. Tapi bagaimana roh itu yang melawan karya Tuhan, mau menghancurkan karya Tuhan yang Tuhan buat bagi anak-anaknya, bagi bumi ini, dia mau hancurkan. Dan kita sebagai anak-anaknya punya kuasa ya untuk mengusir apabila roh iblis itu datang. Kita bisa kenal yang mana roh iblis, mana roh Tuhan. Melihat perbedaan itu saja, Bapak Ibu, itu tidak mudah. Ya, kalau kita renungkan, kita harus sangat intim dengan Tuhan. Tetap saya katakan, keintiman itu kunci kita bersama Tuhan. Kita rasakan betul-betul benar-benar Tuhan ada hidup bersama kita. Ya, yang jahat kita bisa bedakan. Yang jahat juga kita punya kekuatan untuk mengusir. Dalam hal ini pelayanan kami. Pengalaman mengusir roh jahat. Bukan saja kata mengusir, tetapi ada kata perang. Di situ ada perang rohani. Kata perang tidak untuk satu pihak. Tentu perang ada dua pihak, ya, saling berlawan. Nah, itu punya risiko bagi orang yang punya karunia demikian. Yang kami lakukan adalah mengusir roh itu. Dia tidak akan dapat keluar kalau kita tidak lengkap punya warisan yang Tuhan berikan pada kita. Jadi kata di sini yang saya mau katakan bukan sebagai utusan. Saya itu perenungan saya ya dari hasil kami hidup di dalam pelayanan. Saya membawa utusan itu yang sudah kedua. Tapi bagaimana roh Tuhan itu tinggal, yang tinggal bukan Senin Kamis, bukan keluar masuk, tetapi menjaga kehidupan rumah hati kita itu harus selalu bersih. Ya. Keintiman membuat kita lebih mengenal Tuhan lebih dalam. Lebih mengenal Tuhan, apa yang Tuhan mau kita kenal dia. Nah, disitulah punya kekuatan. Lebih dari utusan dan kita punya kuasa otoritas. Ya, Tuhan mau kita punyai, bukan Tuhan memberikan. Ya, Tuhan malah mau kita miliki dan tetap. Itulah kekuatan sebagai roh yang kita nyatakan Tuhan tinggal di dalam kita. Ya, kita boleh dikata juga bisa kita sebagai utusan Tuhan. Tetapi kalau saya pelayanan, saya lebih suka kalau dikatakan saya memiliki warisan Tuhan. Saya punya. Tuhan memberikan otoritas untuk membawa, jadikanlah seluruh bangsa muridku di seluruh ujung bumi ini. Itu yang membuat saya perenungan mengatakan kita tidak sampai utusan.
Ya, kalau utusan kadang-kadang diutus, kadang-kadang tidak. Tapi kalau Tuhan tinggal, itu lebih dari utusan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, kata ini membuat kita harus bangga. Kita adalah anak-anak Tuhan, beda dengan dunia ini. Kita harus memiliki itu, sehingga waktu Tuhan tinggal, apa kita melihat, kita berkata, kita berpikir adalah punya Tuhan. Kita melihat dunia ini bukan dengan mata dunia. Kita melihat dunia ini adalah dengan mata Tuhan. Jadi kita bisa bedakan. Kita tahu yang mana iblis, yang mana Tuhan. Itu nyata Bapak Ibu. Itu bisa. Saya katakan tidak ada alasan. Kita tidak ada alasan katakan saya manusia biasa. Kalau kita punya hal yang demikian secara radikal, kita tidak akan katakan diri kita adalah manusia biasa. Kita manusia hebat, ya. Kita manusia yang Tuhan mau pakai kita, ya, menjadikan dunia ini pengikut Tuhan. Itulah yang saya bisa katakan bahwa perbedaan kita, Tuhan tinggal dengan kita dan Tuhan mengutus kita. Saya lebih senang Tuhan tinggal dan kita punya kuasa otoritas. Karena apa? Karena kami punya pengalaman. Setan pun kami usir, itu keluar. Tidak ada alasan. Ya. Dan itu luar biasa Bapak Ibu. Saya tidak kupas di sini karena itu pengalaman yang panjang sekali dan tidak bisa ada sekolahnya. Supernatural kalau untuk saya tidak ada sekolahnya. Tapi mengenal supernatural kita bisa belajar. Tapi kuasa itu kita miliki tidak bisa. Itu hanya Tuhan yang bisa memberikan. Tuhan yang berotoritas. Tuhan yang memberikan batasan juga mempunyai supernatural. Tapi semua itu Tuhan lihat apakah hidup kita berkenan. Berkenan untuk punya kekuatan otoritas mengusir roh jahat. Ya, itulah yang Tuhan mau. Karena ini sedikit tinggi untuk menalarkan kembali dalam pikiran kita yang pada dasarnya saya ajak Bapak Ibu, saudara-saudari, teman-teman di rumah, jaga kehidupan. Benar-benar jaga kehidupan. Satu, harus kekudusan. Tanpa kekudusan kita tidak punya kuasa besar, ya, untuk menjalankan misi Tuhan. Jadikanlah seluruh bangsa muridku. Apabila kita berjalan, orang melihat kita ada Tuhan di kita. Kalau lebih kasar dia, dan lebih jelas lagi waktu kita berjalan, kemuliaan Tuhan yang keluar di kita. Kita belum melakukan apa-apa, tapi orang sudah melihat kita beda dengan dunia itu, dunia ini. Itulah satu hal yang luar biasa yang harus kita miliki sebagai anak Tuhan. Tuhan tidak pernah membedakan, tapi ada kata, maukah kamu aku utus, aku menjadikan dirimu tempat aku tinggal. Ya, Bapak Ibu, ini sangat menantang. Saya suka untuk pembacaan firman hari ini, karena itu satu hal yang mengingatkan bagaimana kami menjaga tubuh, pikiran, ya, hati kami untuk Tuhan berkenan, untuk menguatkan karunia yang Tuhan beri, yaitu supernatural. Dengan kata singkat, mengusir roh jahat. Tidak ada roh ini dibatasi, tapi roh yang paling jahat pun kami bisa. Dan saya ajak teman Bapak Ibu, apakah ada kata mungkin menonton ini dan memikirkan apakah saya bisa? Saya ajak, saya mengatakan itu bisa Bapak Ibu. Itu bisa. Tuhan tidak pernah memilih siapapun. Siapapun Tuhan mau jadikan utusannya untuk Tuhan. Utusannya itu kita mengerti, dan kita mengerti tuh kita buka hati dan Tuhan tinggal di dalam kita 100%. Mari Bapak Ibu, saudara-saudari semua, teman-teman, kita jadikan diri kita tempat Tuhan pakai kita
menjadikan bangsa ini murid-muridnya, pengikutnya, dan kita mengajak semua keluarga kita, teman kita, dengan apa? Mereka melihat kita menjadi bahagia, tertarik, karena sikap hidup kita menandakan Tuhan ada hidup di dalam kehidupan kita, keluarga kita, komunitas kita. Hal ini apakah berkat-berkat Tuhan tidak berikan? Pasti Bapak Ibu di rumah. Tinggal kita jalankan tugas yang Tuhan mau. Kita taat saja, kita senangkan hati Dia dengan ketaatan itu, maka karunia itu akan bertambah. Saya hanya sampai di sini Bapak Ibu, saudara-saudari di rumah, kiranya saya berdoa Roh Kudus memberikan satu pengalaman penyegaran rohani yang lebih lagi dari apa yang saya berikan pada hari ini. Terima kasih, Tuhan memberkati, sampai kita ketemu lagi. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari dan adik-adik yang dikasihi Tuhan, setelah tadi pemberitaan firman Tuhan, kini kita memasuki perintah Tuhan, yaitu melaksanakan perjamuan kudus. Untuk itu sediakanlah hosti dan anggur atau roti, biskuit, sirup atau teh sebagai penggantinya. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih kalau tadi kami sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Mari Roh Kudus pimpin kami semuanya untuk bukan jadi pendengar firman saja, tapi kami juga menjadi pelaku-pelaku firman-Mu yang mau taat dan mengasihi Tuhan Yesus dengan segenap hati kami, segenap jiwa, akal budi, dan kekuatan kami. Dan salah satu perintah Tuhan Yesus yang akan kami laksanakan saat ini, melakukan perjamuan kudus. Untuk itu, berkatilah, kuduskanlah hosti, anggur, roti, sirup atau teh, baik yang ada pada Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik di tempat tinggal masing-masing, dan yang ada pada kami di House of Our Lord di Sentul City. Dan Tuhan Yesus, kami mohon sekali lagi, ampunilah dosa-dosa salah kami, sucikanlah kami dengan darah anak domba Allah, supaya kami layak menerima roti dan anggur perjamuan kudus yang adalah tubuh dan darah anak domba Allah yang suci. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkau-lah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jam ya Tuhan, Dikau ku perlukan. Ku datang bersama, berkatilah ya Tuhan. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan. Engkau-lah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jam ya Tuhan, Dikau ku perlukan. Ku datang bersama, berkatilah. Bapak Ibu, saudara-saudari dan adik-adik, kalau pada hosti Anda ada tertulis firman Tuhan, silahkan dibaca masing-masing. Kami juga di Sentul City akan membaca,
Dan firman Tuhan yang tertulis itu adalah pesan bagi kita masing-masing pribadi dan secara khusus buat seluruh anggota keluarga Warlord Ministry. Silakan dibaca. Imamat 26 ayat 13b. Aku telah mematahkan kayu kuk yang di atasmu dan membuat kamu berjalan tegak. 1 Yohanes 4 ayat 19. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Nehemia 8 ayat 13b. Sukacita karena Tuhan itulah perlindungan. Ya. Terakhir Mazmur 130 ayat 7a. Berharaplah kepada Tuhan. Jadi pesan Tuhan buat keluarga Warlord khususnya ya. Meskipun kita tadinya banyak masalah, banyak tekanan hidup, tetapi Tuhan sudah janjikan kuk, yaitu semua beban, aturan-aturan Tuhan sudah patahkan sehingga kita bisa berjalan tegak, ya. Jadi pembebasan itu ada pada Tuhan Yesus ya, juru selamat kita. Dan yang berikutnya apa tadi? Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu Ya, mengasihi karena kita. segala kuk atau beban yang kita pikul sudah dipatahkan. Sebab apa? Karena Allah Bapa lebih dulu mengasihi kita dengan wujudnya pengorbanan anaknya Yesus Kristus di kayu salib. Dan kemudian yang ketiga sukacita. Ya, karena Tuhan sudah mengasihi kita, apalagi yang kita perlukannya, semua sudah terwujud di dalamnya, sehingga wajarlah hendaknya kita bersukacita di dalam Tuhan ya. Dan pengharapan kita satu-satunya hanya kepada juru selamat kita, Tuhan Yesus Kristus. Itulah pesan-pesan Tuhan buat kita semua, khususnya keluarga Warlord Ministry. Mari kita angkat hosti yang kita percaya adalah tubuh anak domba Allah yang suci. Firman Tuhan berkata di Injil Lukas pasal 22 ayat 19, lalu Tuhan Yesus mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada murid-muridnya. Kata Tuhan Yesus, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita respons dengan berkata bersama-sama, terima kasih Tuhan Yesus, Terima kasih Tuhan anak domba Allah yang sudah berkorban di kayu salib di bukit Golgota, sehingga kami memperoleh anugerah keselamatan, hidup yang kekal, serta hidup yang berkelimpahan. Kami terima dengan iman roti perjamuan kudus ini di dalam nama Tuhan Yesus. Silakan makan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kita angkat cawan perjamuan. Firman Tuhan selanjutnya berkata, demikian juga dibuat Tuhan Yesus dengan cawan sesudah makan. Tuhan Yesus berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Kita respon dengan berkata, inilah anggur perjamuan kudus yang adalah darah anak domba Allah yang suci. Darah Tuhan Yesus ini sudah memeteraikan kami dan keluarga menjadi duta-duta Kristus di akhir zaman untuk memberitakan Injil dan memenangkan jiwa-jiwa bagi Tuhan Yesus. Kami terima anggur perjamuan kudus ini di dalam nama Tuhan Yesus. Silakan minum. Kita bersyukur dengan memuji Tuhan.
berjalanlah denganku. Bila engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, bimbing langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Allah Bapa Surgawi, itulah kerinduan hati kami seperti yang kami nyanyikan tadi, yang adalah doa hamba-Mu Musa ketika memimpin bangsa Israel untuk rencananya masuk ke tanah Kanaan. Hamba-Mu tidak mau berjalan kalau bukan Tuhan yang memimpin. Demikian juga kami Tuhan, kami mau beraktivitas asal Tuhan ada di depan kami, dan kami akan mengikuti Engkau Tuhan di dalam kemuliaan-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami berdoa sekarang untuk pemerintah bangsa kami dalam rangka menghadapi pesta demokrasi yang akan berlangsung 10 hari lagi, yakni pada tanggal 14 Februari 2024, di mana Tuhan akan diadakan pemilihan presiden dan pemilihan wakil presiden dan pemilihan anggota-anggota DPR, wakil-wakil rakyat. Untuk itu Bapa, kami mohon berkatilah Komisi Pemilihan Umum, semua panitia, anggotanya, dan juga anggota TNI Polri di dalam bertugas untuk mengamankan jalannya pesta demokrasi ini sehingga berjalan baik, aman, dan lancar karena pertolongan Tuhan, karena perlindungan-Mu Bapa. Terima kasih Bapa. Kami berdoa kiranya kami mendapatkan baik wakil-wakil rakyat yang takut akan Tuhan, terlebih lagi kami mendapatkan dari Tuhan presiden dan wakil presiden yang sungguh-sungguh mau menjalankan tugas pemerintahan dengan hikmat dan roh takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami berdoa sekarang buat Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik yang mengikuti ibadah dan perjamuan kudus keluarga Warlot Ministry ini. Berkatilah yang berulang tahun hari ini dan di sepanjang minggu yang berjalan nanti, dengan berkat panjang umur, tetap sehat-sehat dan berhasil. Kalau yang sedang dalam studi akan mencapai cita-citanya karena pertolongan-Mu. Yang sedang dalam pekerjaan, bisnis, atau usaha apapun, kiranya Tuhan tolong agar karir, bisnis memperoleh omset yang meningkat. Terima kasih Bapa. Kami berdoa sekarang buat Bapak Ibu yang sedang dalam permasalahan, mungkin masalah keuangan, masalah keluarga, masalah
pelayanan mungkin Tuhan, masalah apa saja. Kami mohon kiranya Allah Roh Kudus memberikan kami jalan keluar yang terbaik dari masalah yang sedang kami hadapi saat ini. Dan Tuhan, bagi Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik yang sedang menderita sakit, mungkin sedang dirawat di rumah sakit atau di rumah tempat tinggal sendiri, kami sepakat melepaskan kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, kesembuhan yang ajaib terjadi. Penyakit apapun, dalam nama Tuhan Yesus sembuh. Terima kasih Bapa. Kami percaya, kami berjalan bersama Tuhan, khususnya keluarga Warlord Ministry. Kami akan melakukan perkara-perkara yang besar, pelayanan-pelayanan yang besar, karena kami punya Tuhan Allah yang besar, yang ajaib, yang sanggup mengadakan hal-hal yang spektakuler. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan saat ini kami mau memohon berkat-berkat daripadamu. Tapi sebelumnya Tuhan, kami teringat saudara-saudara kami yang akan merayakan Hari Raya Imlek. Untuk itu Tuhan, berkatilah saudara-saudari kami ini di dalam sukacita mereka, baik menjelang maupun pada Hari Raya Imlek mendatang. Dan kini Tuhan, kami menerima berkat daripadamu. Kiranya berkat-berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa Sorgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik bersama keluarga, dan kami yang ada di Sentul City mulai siang ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ibadah sudah selesai. Sampai berjumpa lagi minggu depan, hari Minggu 11 Februari 2024. Tuhan Yesus memberkati.